Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di sebelah saya ada pimpinan sekaligus pendiri dari Rumah Quran Al-Fat yang beralamat di The Address Lewinanggung, Tapos, Depok. Nah, di sini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan beliau tentang kegiatan santri di Rumah Quran Al-Fat ini. Baik, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Pak Ustaz mungkin tentang kegiatan santri-santrinya di Rumah Quran Al-Fat ini sehari-harinya bagaimana Pak Ustaz? Baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas kedatangan mudah-mudahan jadi wasilah dan mempererat hubungan silaturahim kita hingga yaumil qiyamah. Amin. Langsung saja untuk masalah program ataupun kegiatan yang kami jalankan selama ini, alhamdulillah kita memfokuskan yakni program tahfidzul Quran yang insyaallah kita selama ini kita jalankan fokus program tahfidznya. Namanya berarti Rumah Quran, berarti kita condong pada Qurannya, baik secara akhlaknya, kegiatannya, bahkan sampai mereka menghafal Al-Quran. Sebelum kita memasukkan kegiatan terhadap mereka yakni program tahfidz, maka kita tanamkan tahsinnya, tajwidnya dulu. Untuk apa? Untuk bekal menghafalnya. Gak bisa orang menghafal Quran tanpa tajwid, asal baca gak bisa ya. Karena salah satu wajibnya untuk menghafal Quran yakni menguasai tajwidnya. Maka dari itu untuk program ini alhamdulillah kita sebisa mungkin dengan kemampuan saya yang masih banyak kekurangannya, tapi alhamdulillah anak-anak yang kami didik sudah lebih dari sekian, mereka bisa menghafal dengan baik, menyelesaikan dengan istiqomah, dengan hikmat, sudah sampai 30 juz. Standarnya 3 tahun. Berarti artinya program target Pak Ustadz itu program menghafal dari santri ini 3 tahun ya. Maksimal itu target Pak Ustadz ya. Tadi dalam perjalanannya mungkin ada yang 2 tahun sudah hafal, atau bahkan mungkin ada yang lambat sampai 5 tahun baru hafal 30 juz. Jadi tergantung IQ, kemampuan dari masing-masing santri. Kita tidak menekankan mereka harus 30 juz 3 tahun, nggak bisa. Kasihan. Ya, karena orang menghafal Quran itu bukan hanya 30 juz 3 tahun selesai, tapi sampai ila yaumil qiyamah, ila yaumil akhir. Tanggung jawab kita yang santri itu sampai ke akhirat. Al-Quran bukan hubungannya dengan dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Salah satu motivasi untuk kita semua bahwasanya bekal pertama yaitu Al-Qurannya. Bagaimana dalam beberapa hadis ataupun keterangan, orang yang menghafal Quran, yang belajar Al-Quran itu mampu memberikan syafaat untuk keluarganya atau orang-orang yang disayangi, bisa mengangkat derajat keluarganya, khususnya orang tuanya. Dengan Al-Quran pula Allah Subhanahu wa Ta'ala anggap dia sebagai keluarga, ahlullah. Jadi predikat hamalatul Quran, penghafal Quran, pembawa Al-Quran itu dikatakan ahlullah, keluarganya Allah. Itulah salah satu keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, beliau mengharamkan, melarang pada umatnya itu ada rasa hasad, iri ataupun dengki, kecuali kepada 2 golongan. Pertama, ahlul Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mereka siang malam disibukkan dengan Al-Quran sampai tidak sempat berdoa kepada Allah karena menghafal Quran. Allah jamin, Allah cukupi kebutuhannya.
Allah kabulkan apa yang dia inginkan tanpa berdoa. Sebagaimana Allah kabulkan doa-doa para orang-orang sholihin, sebagaimana Allah kabulkan doa-doa orang-orang yang ikhlas, mereka mengharapkan doanya terkabul. Itulah Allah janjikan kepada para penghafal Quran. Sampai dia tidak sempat berdoa karena sibuk siang malam menghafal Quran, Allah Maha tahu. Tanpa meminta pun Allah tahu. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang diri kecuali kepada dermawan, agniya, orang yang berharta, yang banyak hartanya, dan mereka korbankan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Mereka kan sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Siang dan malamnya mereka mencari harta yang mereka miliki untuk disalurkan kepada orang-orang baik du'afa, fakir miskin, yatim maupun orang-orang yang membutuhkannya. Itu salah satu keistimewaan para penghafal Quran. Dan orang-orang yang ahli sedekah itu diperbolehkan kita hasad, dengki, iri terhadap mereka. Mungkin dari beberapa gambaran tersebut bahwasanya Al-Quran itu akan menjadikan motivasi hidup kita. Kedua, akan menjadikan bekal hidup kita di akhirat kelak, insya Allah. Karena nanti di akhirat kelak, yang pertama yang akan membela kita di hadapan Allah, yang akan menjadi benteng kita di hadapan azab Allah, yakni Al-Quran yang kita baca siang dan malam. Dia akan mendampingi kita ketika kita mati. Al-Quran akan ikut kita. Keluarga kita tinggal, harta kita tinggal, tapi Al-Quran setia ikut kita di alam kubur. Akan selamanya. Iya, insya Allah menerangi di alam kubur juga. Itu salah satu kemuliaan Al-Quran. Maka sangat munafik ketika kita mengaku Islam tapi enggan membaca Al-Quran, enggan belajar. Jangankan menghafal, kadang kita buka saja seminggu sekali, sampai Al-Quran banyak debunya, sampai dimakan rayap Al-Quran. Banyak. Realitas seperti ini sangat banyak, sering kita temui. Tidak perlu kita memandang yang lain, kadang kita sendiri. Kita berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan kita baca Quran, berapa kali selama 1 bulan atau 1 hari atau 1 minggu, kita berapa kali buka Al-Quran. Itu saja, kadang jadi introspeksi diri kita sendiri. Sesungguhnya itulah Al-Quran, guru sebagai guru yang mursyid, guru yang memberikan petunjuk, ya Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita semua menjadikan Al-Quran ini sebagai wasilah pedoman hidup kita dan memberikan petunjuk hidayah untuk kita semua. Amin. Insyaallah. Nah, untuk yang terakhir ya Pak Ustadz, mungkin ada sebagian penonton ini yang biasanya masih bingung, ini ada trik apa sih supaya cepat ngapalin Quran gitu? Bagaimana sih triknya, caranya supaya bisa cepat hafal dengan Quran itu? Ya, insya Allah dari berbagai macam pertanyaan seperti ini saya sering mendengar. Mulai dari hari ini pula ada pertanyaan demikian, maka kami pun ingat dengan beberapa riwayat, salah satunya bahwa biasanya Rasulullah itu menekankan para penghafal Al-Quran pada zaman sahabat Nabi. Mereka tidak tinggal ataupun tidak lalai dengan sholat malamnya. Salah satu benteng untuk menguatkan ingatan dalam menghafal Al-Quran, yakni qiyamul lail, bangun malam. Biasanya istiqomah dengan sholat malam, kemudian witir. Fokusnya witir tidak pernah tertinggal. Kedua, dari beberapa kalangan pesantren pun memberikan amalan untuk menjaga hafalan, untuk mempermudah hafalan dan menguatkan ingatan hafalan mereka, yakni dengan sholat malam yang disebut sholat hifzi. Sholat hifzi ada biasanya para santri yang masih berjuang menghafal, dalam fase menghafal 1 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan selesai, mereka mengamalkan sholat hifzi. Sholat hifzi ini 4 rakaat, dikerjakan 4 rakaat, dan pertama
setelah Fatihah, rakaat pertama membaca surat Yasin. Yang kedua setelah Fatihah surat Ad-Dukhan. Yang ketiga surat Alif Lam Mim Sajadah. Dan yang keempat surat Al-Mulk. Setiap hari mereka amalkan. Bahkan ada yang tiap malam. Saking khusyuknya, saking sungguh-sungguhnya mereka bangun malam kemudian sholat hifdzi ini dikerjakan dengan istiqomah. Kemudian ada lagi yang menjalankan dengan sholat tasbih. Setiap rakaat baca 1 juz, setiap rakaat 1 juz. Itu tujuannya pertama yang menjalankan sholat sunnah malam. Kedua murojaah, kedua keuntungan. Gitu. Ya, salah satu basic ataupun penguat amalan yaitu dengan amalan-amalan sunnah. Baik dengan sholat malam, bahkan dengan puasa sunnah pun bisa menjadikan pendukung, penguat untuk hafalan kita. Dan yang ketiga, yakni menjaga lisan. Biasanya orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran itu lisannya benar-benar terjaga. Baik dengan ucapan kotor ataupun kasar, mereka akan berhati-hati. Tapi tidak sedikit juga tidak hati-hati, makanya hafalannya berantakan. Karena kelepasan. Iya, pengaruhnya sangat besar Al-Quran. Bukan hanya pengaruh dalam akhlak, tapi dalam jiwa kita sendiri juga akan berpengaruh. Makanan pun akan berpengaruh, pergaulan berpengaruh. Makanya sangat sensitif Al-Quran dalam diri kita. Ketika kita menghafal kemudian tidak sungguh-sungguh, dia akan mudah hilang, mudah lepas. Digambarkan oleh Rasulullah, orang yang sedang menghafal Al-Quran bagaikan sedang membangun sebuah istana. Mereka sedang terus tiap hari membangun istana, dari fondasi terus ke dinding sampai ke atap sampai terus, sehingga ketika sempurna 30 juz terbentuklah istana yang mereka buat. Nah, istana ini suatu saat bisa hancur, bisa abadi, tergantung yang merawatnya. Begitu juga hafalan, ketika kita selesai 30 juz, kalau tidak dirawat ya lama-lama hancur juga. Bagai rumah, istana yang mewah tidak diurus, tidak dirawat, lama-lama akan hancur ya, banyak sayap. Bahkan makhluk-makhluk gaib pun akan masuk. Salah satu Al-Quran. Al-Quran itu untuk kita perkuat, untuk kita terjaga. Ya, digambarkan seperti kita membangun istana kemudian merawatnya, ataupun seperti kita menanam padi. Kita cari bibit yang baik, kemudian kita cari obat yang baik, kita pupuk dengan baik, kita rawat dengan baik, rutin siang maupun malam, pagi, sore kita lihat, kita tengok. Al-Quran pun begitu, siang, malam, pagi, sore tengok, bukalah hafalannya, ditengok. Agar apa? Dia melekat dalam ingatan kita. Ya, gampang-gampang susah amal. Mungkin terlihat gampang, sebetulnya sangat berat. Makanya beberapa ulama salaf itu sangat khawatir bagaimana ketika ingin mengadakan program tahfidz, beliau sangat takut tidak bisa memelihara lisan. Makanya beberapa ulama salaf pun tidak menerapkan program Al-Quran ini karena kehati-hatian. Tapi zaman sekarang sudah banyak ya, di mana-mana ada, bahkan sampai rumah jadi rumah Al-Quran. Dulu hanya pondok pesantren, sekarang ada rumah Al-Quran. Makanya pesan untuk kita semua, Al-Quran itu pedoman kitab kita. Dia akan menjadikan wasilah dan pendamping serta benteng baik di dunia maupun di akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah kita mempelajari Al-Quran ataupun menghafalnya. Amalkan dengan sebaik-baiknya, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu salah satu metode amalan. Metode yang didampingi dengan amalan. Insyaallah akan bermanfaat untuk para santri-santri yang calon-calon santri yang ingin menghafal. Pastinya nanti guru-gurunya akan memberikan pesan, memberikan pengetahuan tentang pengalamannya dan disampaikan kepada calon-calon murid. Baik, sahabat rumah santri sekalian, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ustadz Lukman
pendiri dari Rumah Quran Al-Fat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.